Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita Amalia dengan NIM 105401131 dengan nomor urut absen 08. Adapun judul penelitian eksperimen yang pertama yaitu pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook terhadap perilaku siswa kelas 8 terhadap guru di SMPN 1 Kalasan. Kemudian yang kedua, pengaruh media animasi terhadap hasil belajar siswa pada konsep asam basa terintegrasi nilai. Kemudian yang ketiga, pengaruh model pembelajaran example non-example terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar kelas 8 MTSN Karangrejo, Tulung Agung semester genap tahun ajaran 2012-2013. Kemudian yang keempat, perbedaan pembelajaran biologi melalui media animasi Macromedia Plus dengan media PowerPoint interaktif terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, pengaruh media promosi kesehatan terhadap perilaku kesehatan. Adapun contoh jenis penelitian PTK yang pertama yaitu pengembangan media Sensor Letters pada materi menulis huruf Latin berbasis metode Montessori. Kemudian yang kedua, pengembangan media berbasis ICT dan inquiry pada pembelajaran IPS. Kemudian yang ketiga, penerapan strategi pembelajaran Student Teams Assessment Division dalam peningkatan keterampilan menulis karangan. Kemudian yang keempat, penerapan model pembelajaran bermain dalam peningkatan kemampuan gerak dasar. Yang kelima, upaya peningkatan keterampilan berbicara dengan pemanfaatan media gambar. Apa sih itu jurnal? Jadi, jurnal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh orang yang kompeten dalam bidangnya dan diterbitkan oleh sebuah instansi maupun lembaga. Kemudian, artikel yang ditulis untuk jurnal biasanya akan direview oleh pakar di bidang studi tertentu sesuai dengan topik yang akan ditulis dalam sebuah artikel. Jadi, adapun judul yang dikembangkan menjadi rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah kelayakan LKPD berbasis host pada kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, bagaimanakah respon peserta didik terhadap LKPD berbasis host dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kemudian adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis host pada kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD berbasis host dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kemudian adapun sub materi yang dikembangkan, yang pertama yaitu pengertian LKPD, kemudian yang kedua tujuan penyusunan LKPD, yang ketiga langkah-langkah penyusunan LKPD, kemudian yang keempat struktur LKPD, yang kelima macam-macam bentuk LKPD, yang keenam syarat-syarat dalam penyusunan LKPD, yang ketujuh kelebihan dan kelemahan LKPD, yang kedelapan pengertian higher order thinking skill, yang kesembilan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa sih perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah? Dan berikan contohnya. Jadi, karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang bersifat objektif dan faktual atau yang berdasarkan dengan fakta. Contohnya yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian. Kemudian karya tulis non-ilmiah merupakan suatu karya tulis yang bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Contohnya yaitu cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lain sebagainya. Apa sih itu artikel? Jadi artikel adalah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Artikel adalah karya tulis ilmiah yang lengkap, tertulis non-fiksi,
serta karangan tertulis yang tidak memiliki panjang tidak menentu. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.